Hai, perkenalkan nama saya Yohanes. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode perbaikan pada perkerasan jalan lentur dan kaku. Setiap metode yang digunakan tergantung jenis dan tingkat kerusakan pada jalan. Pada jalan lentur, umumnya terdiri dari 6 metode yang disebut 6P. Langkah penanganan pada setiap metode diawali dengan mobilisasi peralatan, pekerja, dan material ke lapangan. Kemudian memberi tanda atau rambu pada jalan supaya mengalihkan lalu lintas dan membersihkan daerah dengan air kompresor. Yang menjadi pembeda antara metode satu dengan yang lainnya yaitu pada metode P1 yaitu penebalan pasir dilakukan penanganan dengan menebarkan pasir kasar atau agregat halus dengan tebal lebih besar dari 10 mm dan pemadatan dengan baby roller. Metode ini digunakan pada jalan yang mengalami kegemukan aspal pada perkerasan dan tepi bahu jalan beraspal. Pada metode P2 yaitu pelaburan aspal dilakukan dengan cara menyemprotkan aspal keras sebanyak 1,5 kg per meter kuadrat dan untuk cutback 1 liter per meter kuadrat. Lalu menebarkan pasir kasar atau agregat halus 5 mm hingga rata. Lalu melakukan pemadatan dengan baby roller minimal 3 lintasan. Pada metode ini digunakan pada jalan yang mengalami kerusakan tepi bahu jalan beraspal, retak buaya lebih kecil dari 2 mm, retak garis dengan lebar lebih kecil 2 mm dan terkelupas. Pada metode P3 yaitu pelapisan retak dilakukan penanganan dengan menyemprotkan T-coat sebanyak 0,2 liter per meter kuadrat di daerah yang diperbaiki, menabur dan meratakan campuran aspal, lalu melakukan pemadatan dengan baby roller. Metode ini digunakan pada jalan yang mengalami kerusakan retak garis atau retak satu arah dengan lebar lebih kecil dari 2 mm. Pada metode P4 yaitu pengisian retak dilakukan penanganan dengan mengisi retak menggunakan aspal sprayer atau aspal kittel dengan cutback 2 liter per meter kuadrat. Lalu menebarkan pasir kasar pada daerah yang diperbaiki dengan tebal 10 mm dan melakukan pemadatan dengan baby roller minimal 3 lintasan. Metode ini digunakan pada jalan yang mengalami retak garis atau retak satu arah dengan tebal lebih besar dari 2 mm. Pada metode P5 yaitu penebalan lubang dilakukan penanganan dengan menggali material fondasi jalan hingga mencapai lapisan di bawahnya, memeriksa kadar air optimum material pada perkerasan, memadatkan lapisan dasar dengan vibrating reamer, menyemprotkan prime coat sebanyak 0,5 liter per meter kuadrat, lalu menaburkan dan memadatkan campuran aspal hingga diperoleh permukaan yang rata, lalu dipadatkan dengan baby roller minimal sebanyak 5 lintasan. Metode ini digunakan pada jalan yang mengalami lubang, amblas, dan jembul dengan kedalaman lebih besar dari 50 mm, keriting dan alur dengan kedalaman lebih besar dari 30 mm
kerusakan tepi perakasan jalan, dan retak buaya lebih besar dari 2 mm. Pada metode P6, yaitu perataan, dilakukan penanganan dengan melaburkan T-coat 0,5 liter per meter kuadrat, menaburkan campuran aspal dengan tebal 10 mm, dan memadatkan dengan baby roller minimal 5 lintasan. Metode ini digunakan pada jalan yang mengalami keriting dan alur dengan kedalaman lebih kecil dari 30 mm dan lubang, amblas, dan jembul dengan kedalaman lebih kecil dari 50 mm. Kemudian, perbaikan pada perakasan kaku dapat dilihat dari tabel berikut. Jika kerusakan terjadi pada pengisian celah sambungan, dapat dilakukan pengisian celah atau silen. Jika terjadi kerusakan slab pecah atau retak, dapat dilakukan perbaikan celah atau penambalan. Langkah penanganan pada pengisian celah sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan alur sambungan yang akan diperbaiki dapat menggunakan sapu, sikat kawat, pahat, kompresor, dan pembersih sambungan. Yang kedua, membuang sisa-sisa material penutup dan material lainnya. Hal yang perlu diperhatikan, jika material penutup masih berfungsi dengan baik, maka material penutup tersebut tidak perlu dibuang. Yang ketiga, mengeringkan sambungan yang akan diperbaiki akan menjamin lekatan material pengisi. Yang terakhir, tuangkan campuran join sealing di sepanjang retakan. Langkah penanganan untuk penambalan yaitu: yang pertama, buang bagian yang rusak dari slab. Konstruksi sambungan dihancurkan menggunakan pahat. Jaga agar keadaannya basah dan bersihkan bubuk beton. Yang kedua, adukan semen atau mortar ditebarkan pada permukaan yang ditambal dengan kondisi jenuh air atau dalam keadaan kering. Yang ketiga, sebelum adukan semen atau mortar mulai mengeras, bentuk dan tempatkan adukan yang sudah siap tanpa menambah air lagi. Yang keempat, padatkan dan ratakan dengan adukan sesuai dengan tinggi yang direncanakan. Kelima, padatkan dan ratakan lagi sesudah 30 menit atau 60 menit hingga ketinggian permukaan rata. Dan langkah yang keenam terakhir, perawatan dapat dilakukan dengan kain atau karung basah dengan jangka waktu sesuai jenis semen. Kesimpulan yang pertama yaitu perakasan jalan merupakan lapisan yang berada di antara tanah dasar dengan roda kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan beban ke tanah dasar guna menjaga tanah dasar sehingga memberikan pelayanan pada sarana transportasi. Yang kedua, jenis dari perkerasan jalan terdiri dari perkerasan lentur yang berupa aspal, perkerasan kaku yang bahan utamanya beton, dan perkerasan komposit yaitu kombinasi perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Yang ketiga, jalan memiliki berbagai macam jenis kerusakan dan untuk metode perbaikannya disesuaikan dengan jenis kerusakan tersebut. Nah, untuk saran dari hasil kerja praktik yang dilaksanakan, maka saya menyarankan bahwa dalam pemeliharaan jalan diperlukan pengamatan kerusakan jalan yang rutin, dan cara menanganinya pun harus menggunakan metode yang sesuai agar kerusakan pada jalan di kemudian hari tidak bertambah luas. Sekian penjelasan mengenai metode perbaikan pada perkerasan lentur dan kaku. Semoga bermanfaat. Terima kasih.